Salam sehat, penuh semangat, pemirsa Go Healthy dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya berharap Anda semangat dong. Iya, karena kita akan ketemu dengan orang-orang baru, episode baru, dengerin cerita lagi. Ada apa dengan perkembangan kesehatan atau kemunduran kesehatan dari para narasumber kami yang ada di Go Healthy. Bukan untuk mendiskreditkan siapapun, tapi untuk memberikan hikmah dan pelajaran juga bagi Anda dan saya. Bagi pemirsa yang punya masalah kesehatan dan ingin berbagi cerita tentang riwayat kesehatan, boleh kirimkan cerita Anda ke alamat yang muncul di layar. Kapan-kapan kami undang ya untuk jadi narasumber, saya wawancara Anda. Nah pemirsa, hari ini dua orang praktisi kesehatan bertugas adalah Mas Boyke Dian Nugraha dan Mas Nurman Syaputra. Halo semuanya. Halo Bang Coki, halo pemirsa. Semangat. Semangat. Jangan lupa bahagia. Pak Sugianto juga hadir di sini. Harus semangat. Bersama dengan istrinya Ibu Sri. Harus semangat Pak Gianto. Harus semangat. Keren banget. Harus semangat. Ini. Waktu lalu sempat diwawancara sama Kang Ronald. Pak Ronald ya. Sekarang giliran saya wawancara nih. Ada apa ya? Kok bisa 2 kali diundang kemarin nih pemirsa? Nanti, kita akan bahas itu nanti. Tapi sekarang ini, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan Pak Gianto dan Ibu Sri, ada pertanyaan nih buat Pak Gianto khususnya. Juga buat pemirsa yang beredar di luar sana. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Hati-hati loh, jangan keliru. Ada penjelasannya. Ini dia. Sering migrain pertanda stroke. Menurut Pak Gianto benar apa salah Pak Gianto? Benar. Iya, kok saya stroke tadi. Jadi menurut Pak Gianto orang awam, pernyataan ini benar. Sering migrain pertanda stroke benar. Benar. Oke, kita tanyakan sama Mas Boyke sama Mas Nurman. Padahal sebenarnya kalau yang namanya sakit kepala sebelah itu belum tentu migrain. Karena migrain ini erat kaitannya dengan yang namanya misalkan stres. Atau juga dari makan makanan. Atau juga karena dari kurangnya istirahat. Nah migrain ini sendiri karena penyebab hormonal juga ada. Nah penyebab migrain ini banyak, karena banyak ini dia belum tentu yang sakit kepala sebelah itu belum tentu migrain. Ya. Jadi mungkin saja yang dirasakan oleh Bapak itu adalah sakit kepala sebelah dikarenakan adanya penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Makanya yang di benak orang adalah ketika terjadi migrain atau sakit kepala sebelah, bilangnya, itu maka dia bisa terjadi stroke. Tapi sebenarnya kalau dia migrain yang benar-benar migrain, ini dia bukan menjadi penyebab dari stroke itu sendiri. Sering migrain pertanda stroke adalah salah. Pak Gianto, pertanyaan berikutnya. Ini orang awam ya, jadi kami tawarkan. Berada di lingkungan para perokok meningkatkan risiko stroke. Benar atau salah Pak Gianto? Benar. Benar. Ada pengalaman lagi soal ini? Orang saya sih, teman-teman saya sih pada ngerokok ya. Oh. Tapi jadi kena apa namanya? Terpapar. Berokok pasif. Bapak sendiri nggak merokok sebenarnya? Nggak ngerokok. Iya. Jadi ini jawabannya semua selalu dikaitkan dengan kondisinya Pak Gianto, Mas Boyke. Iya. Tapi Iya. apakah ini benar atau salah? Benar, saya setuju. Oke. Ya. Bukan kita mau menghindari orang-orang yang merokok, tidak ya, sebagai sosialisasi. Tetapi apalagi saya praktisi masalah kandungan ya. Orang lagi hamil pun jangan deket-deket orang yang merokok, bisa bayinya kecil. Orang-orang yang sehat pun jangan deket-deket orang yang merokok. Karena apa? Karena asap yang terhisap oleh kita itu mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya menjadi lebih kaku, mengalami peradangan, akibatnya terjadi penyempitan, dan akhirnya meningkatkan risiko terjadinya stroke. Nah, sekarang ini pemirsa, Anda mungkin saja bertanya-tanya, kenapa Pak Gianto yang beberapa bulan lalu sempat diundang, waktu itu kondisi beliau cukup memprihatinkan. Tapi hari ini beliau kembali lagi, masih didampingi istri tercintanya. Ada cerita apa setelah pertemuan pertama di Studio 3 Go Healthy Metro TV saat itu? Pemirsa, inilah profil Pak Gianto. Kami putarkan kembali untuk Anda. Sugianto. Akibat stroke yang menimpanya pada 2019 lalu, ia jadi tersadarkan betapa bahayanya diabetes. Awalnya, Sugianto memang sudah punya riwayat diabetes. Kala itu, gula darahnya bisa mencapai lebih dari angka 500. Diduga hal ini akibat kebiasaannya dalam mengkonsumsi manis. Kondisi ini pun kian diperberat dengan kadar kolesterol dan tekanan darahnya yang tinggi. Dan sejak itu, Sugianto bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Ia ingin pulih dari stroke. Terlebih istri dan anaknya selalu mendukungnya untuk bisa sembuh.
Sehari-hari, Sugianto kerap melakukan latihan untuk meningkatkan kemampuan anggota tubuhnya yang sempat lemah karena stroke. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu melancarkan peredaran darah. Alhasil, dengan usahanya, kini pemulihan gejala sisa stroke Sugianto menjadi lebih cepat. Dan diabetes serta hipertensinya pun sudah terkendali dengan baik. Pak Gianto sudah menggunakan teknologi laser, pemirsa. Dan ini yang beliau lakukan setiap hari, melakukan terapi dengan teknologi laser sambil berlatih. Memperbaiki sisi sebelah kiri tubuhnya yang sempat lemah ketika itu. Gimana perkembangannya Pak setelah pakai laser? Ceritain dong. Perkembangannya lebih enak, kaki lebih enteng, percaya diri lebih meningkat. Wow. Jadi sekarang pakai tongkat. Dulu enggak. Dulu nggak pakai tongkat ya Pak? Artinya Bapak nggak bisa dituntun. Tuntun. Harus dituntun. Iya, harus dituntun, harus perlu bantuan anak, istri, Iya. ke kamar mandi. Jadi sekarang jauh lebih mandiri. Jauh. Lebih mandiri. Kemudian yang tadi dikatakan tekanan darah dan sebagainya Gula-gulanya sudah mulai. Normal. Tekanan darah sekarang 107, Mas. Oh, Per tekanan darah 70. udah 170 bagus. Iya. Kolesterol? Kolesterol masih agak tinggi karena habis lebaran mungkin ya. Ya. Makan Jangan disalahin lebarannya. makannya. Makanannya yang Makanannya benar. kurang dijaga. Gulanya yang tadi kan 500 tuh kalau di Iya, Viti. Ini sekarang terakhir berapa? setelah makan tapi 172 tapi setelah makan. Ya, 172 bagus, coba Bagus, 180. Oke, jadi nilai-nilai tadi, angka-angka yang tadi Ibu sebutkan itu adalah angka pemeriksaan kesehatan ya? Iya. Dan Tadi pagi. Bapak selalu rutin memeriksakan kesehatan? Harus rutin. Kalau dulu kan agak ngeyel ya Pak ya? Iya, bandel. Hah? Takut. Ibu ngelihat perkembangan Bapak bangga nggak? Bangga alhamdulillah. Dari pakai pampers nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa duduk. Kan Alhamdulillah pakai popok sekarang. waktu itu kan? Iya. Bisa aja begini. Coba. Coba gerakin. Pak. Sudah bisa apa buktiin, aja Pak? Coba boleh berdiri Pak? Boleh. Kalau bisa. Bisa Boleh, jalan. ya? Kalau nggak pakai sepatu Alhamdulillah ya. boleh, jago. Heeh. Aku tuh Coki, kalau Iya, lihat begini rasanya bahagia gitu ya, kita Sepatu boleh. menginspirasi orang. Apalagi gitu melihat sebetulnya. perkembangannya ya, Mas Boyke ya. Gitu loh. Dari- Ibu aja ngelihat ya, kita aja saya aja terharu gitu Boleh, loh. Dari nggak pelan-pelan bisa apa-apa, jalan. Mas. Coba Kalau pakai alhamdulillah. sepatu saya kurang Alhamdulillah. pede, tapi kalau nyeker saya biasa nyeker. Kalau Apa? nyeker lebih Lebih pede, pede. Pak. Udah. Ya udah duduk lagi, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa-apa. Mas. Sebentar. Kita coba sekali saja supaya Salam bisa sama kenal, bisa. Mas Boyke Oke. sama Mas Norman. Saya salaman dulu. sampai sini saja. Sampai Oh, salam dulu. mau salam? Iya dong. Oh, pengen Wow, salam. boleh. Wow. Bisa kok. Iya. kenal. Jadi Bu sudah berapa lama Bapak Hampir 4 menunjukkan? tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nah, kalau gini. Tanggal 28, Siap dong. 9 Juli 4 tahun. Aduh, sip. Semangat lebih bagus lagi. Rajin dipakai. Tapi harus Teknologi bayar lasernya teman. teratur ya, Pak ya. Salam Mas Tuman. Tapi yang pasti sih kita melihat perkembangan kayak gini enak ya. Iya. Terlebih lagi ini yang kita nilai adalah kemandirian dari orang yang pasca Mandiri. stroke kan. Ibunya tadi bilang pakai pampers kemana-mana. Nah itu Sehat. dia, wah mantap Pak. Waduh salut saya. Mas Salut Norman. Pak, salut Pak. Maksud saya Bu, sudah berapa lama Bapak sejak nggak bisa ngapa-ngapain, mulai berjalan sejauh ini? Semenjak pakai laser. Gitu, Iya. sudah berapa bulan jadinya? Setahun ya. Belum setahun, 8 bulan. Bulan. Alhamdulillah. Belajar jalan seperti ini sudah beberapa bulan kan? 8 bulan. Tadinya pakai orang, nggak mau pakai tongkat. Oh, nggak berani juga. Nggak berani, takut. Aku jatuh. Iya Pak. Ini ke kamar mandi sudah bisa, Mas. Iya Pak. Alhamdulillah ya. Udah lumayan. Pertama tentu yang ditanyakan kenapa gula darahnya bisa turun? Ya, betul. Karena ketika teknologi laser itu dinyalakan, apa yang terjadi? Dia akan mengubah si gula, si kolesterol menjadi tenaga. Maka tenaganya lebih bagus, kadar gula, kadar kolesterolnya turun. Terbukti. Yang kedua, sekarang tidurnya lebih nyenyak. Kenapa ya? Nah, karena teknologi laser khususnya pada orang-orang stroke itu susah tidur. Iya. Tapi si teknologi laser itu dia mengaktifkan hormon tidur, hormon melatonin, sehingga melatoninnya bertambah di dalam tubuh, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan bangunnya juga seger kan. Iya. Nah, Mukanya kemudian lebih seger. apalagi yang dirasakan tadi udah kolesterol, kemudian yang dirasakan kok sekarang menjadi lebih mudah berjalan ya, dibantu
dengan teknologi NMES. Teknologi NMES ini dia juga sudah pakai. Artinya apa? Yang tadinya kaku-kaku dengan teknologi NMES ini, neuromuscular electrical stimulation, distimulasi lagi. Yang tadinya udah nggak ada syaraf-syarafnya itu tidak berfungsi, distimulasi, akhirnya dia menjadi bergerak. Si stimulasi ini ngasih tahu ke otak, itu udah mulai gerak, gerakin yuk, gerakin. Akhirnya dia bergerak sendiri. Aduh, saya benar-benar terharu loh, Bu. Sekarang tadinya dia pakai kencing, yang tadinya kan sudah pakai pampers dan sebagainya kan. Nah, saraf-sarafnya juga kembali dia berfungsi, sehingga perasaan ingin kencingnya juga timbul ya, dan akibatnya ya seperti yang kita saksikan pemirsa seperti ini. Jadi ini intranasal dipakai? Ya dipakai, panas katanya. Iya, karena gini, Terasa karena ketika langsung. pakai intranasal, tadi kan sempat Mas Boyke bilang bahwa kalau yang namanya laser itu dia bisa melancarkan aliran darah. Iya. Jadi kalau misalkan dia sudah dipakai intranasal, maka aliran darah di area kepala juga ikut lancar ya. Nah ini pemirsa juga ini penting sekali untuk orang-orang yang mungkin, tadi kan sempat dibilang bahwa kalau Bapak Sugini ada rasa-rasa sakit kepala. Sakit kepala itu bisa jadi salah satu tanda bahwa aliran darah di area kepala itu tidak lancar. Jadi penting sekali kita untuk menggunakan yang namanya teknologi laser, terutama intranasalnya, dan jadikan laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Teknologi laser yang dimaksud adalah dokter laser ataupun Eculaser Ultimate yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Sinar lasernya akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, yang manfaatnya adalah dapat melenturkan serta melebarkan pembuluh darah dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Ayo pemirsa, ini waktunya bagi Anda untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda sebelum terserang komplikasinya. Tentunya dengan menggunakan dokter laser maupun Eculaser Ultimate dari Gogomall. Hubungi segera nomor yang ada di layar. Tim call center kami akan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan teknologi laser ini. Ada juga layanan konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah mendapatkan unitnya. Ingat pemirsa, produk dokter laser ataupun Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy karena kami segera kembali untuk kembali mengungkit sedikit mengenai cerita masa lalu dari narasumber kami Pak Gianto. Tetaplah di sini. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Halo, bersama saya Dr. Faidan Lumbanturuan. Pada tayangan ini saya akan memberikan tips untuk membantu Anda mengontrol gula darah. Pertama, tentunya memilih karbohidrat kompleks agar gula darah Anda tidak naik. Anda bisa memilih beras merah, kemudian kacang hijau, ubi, singkong sebagai sumber karbohidrat Anda. Kedua, tips yang menarik adalah mengkonsumsi 3 macam sayuran ini. Brokoli, kembang kol, atau kubis. Ya, atur sendirilah menunya ya. Dengan demikian, kalau Anda mengkonsumsi ketiganya, salah satu di antara ketiganya saja membantu mengontrol gula darah Anda. Ketiga, lengkapi
upaya hidup sehat Anda dengan menggunakan teknologi laser. Demikian info tips dari saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat. Tidak akan pernah mudah bagi orang yang pernah kena stroke untuk bangkit. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Harus bangkit. Harus menghadapi realita bahwa hidupnya tidak sama seperti dulu. Atau membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih sehingga bisa normal kayak dulu lagi. Bukankah seperti itu Pak Gianto? Betul sekali. Kalau mengingat lagi peristiwa tahun 2019, Bapak sedih banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur ya gitu, kalau mau pipis juga susah, mau jalan juga susah. Sekarang alhamdulillah bisa jalan sendiri. kami dengar cerita Pak Gianto dulu. Bapak itu paling males diperiksa kesehatannya, sudah dikasih tahu bahwa gula darahnya tinggi, tapi nggak mau minum obat. Sebelum kena stroke ya Pak ya? Padahal sudah ada diabetes ya Pak ya? Diabetes dari orang Berapa tua. gula darahnya dulu Pak? Dulu. 500. 500 pernah. Luar biasa. Dan Bapak masih menentang. Bisa Masih naik naik sepeda motor. motor, bisa main bola, enak. Tapi nggak dirasain lah kok ya. Akhirnya Pak Gianto harus menerima kenyataan bahwa Bapak kena stroke. Bagaimana Bapak bisa menerima kenyataan ini Pak? Bagaimana caranya? Tolong kasih tahu kami. Kalau masalah menerima kita nerima. Kalau ikhlas itu manusia tuh susah ikhlas. Kalau nerima kita udah ikhlas, udah nerima keadaan seperti ini. Kalau ikhlas Setelah setahun baru menerima. Setelah sempat nyalahin yang di atas nggak? sempat Tuh kan? Tapi siapa yang paling sering juga kena? istrinya dan anaknya Waduh, Bu Sri langsung bicara. Waktu stroke lebih sering marah ya? marah. Waduh. Saya Terus? nyuci piring aja emosinya terlalu tinggi. cemburu. Betul, betul. Emosi tinggi. Terus juga kita kan emosian kalau orang stroke tuh emosi tinggi, bamperan gitu. Orang stroke. Baper. ya. Anak-anak juga dimarahin Bu. Sama Sering. Ya Allah. Bapak sadar gak ketika Bapak emosi itu, Bapak cenderung menyakiti hati pasangan dan anak? Kalau dulu sih waktu kalau lagi emosi tuh kepala langsung pening. Kalau nggak diomongin tuh nggak plong gitu. Kalau langsung kita ngomong plong jadi enak. Jadi enak. Ibu, Bapak pernah tinggal minta nyuci maaf nggak? piring. Kalau dia mengucap keliru? Setelah setahun baru minta maaf. Oh, setelah setahun Setelah baru setahun ini baru ya. bisa menerima Bagaimana, ya Bu ya. Sudah bagaimana menerima, Bapak bisa baru minta meminta maaf. maaf awalnya? Bagaimana bisa meminta maaf kepada Ibu Sri pada awalnya? Kami pengen tahu. Ya namanya istri ya kita harus dampingi ya. Ya kita rasain itu lama aku begini aku salah. Oh ya udahlah kita minta maaf. Jadi kita nerima diri dulu. Aku salah ya di kelas kita minta maaf. Ke anak juga begitu caranya? Anak biasa Ke gitu. Anak Bapak tadi saya lihat fotonya ada yang masih kecil. Ya itu yang dampingin saya. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD sekarang. Siapa namanya Pak? Fahri. Fahri. Fahri tahu kalau bapaknya pernah minta maaf karena kesalahan Bapak sama Fahri? Tahu. Tahu. Jatuh sama-sama, jalan juga sama-sama. Pernah jatuh ditimpa ketimpa. Ketimpa. Fahri. Kan Oh yang karena paling dia sering menemani. dimegangin? Yang sering menemani kan yang Oh, kecil. Terus ketimpa dianya? Iya ketimpa. Aduh. Kalau Tapi Bapak- dua kakaknya kan SMA waktu itu ya. Beliau ini punya 3 anak. Ya. 3 anaknya sekarang nonton di televisi. Acara Go Healthy. Sudah mau kuliah. Mereka semua sayang sama Pak Gianto. Iya. Masing-masing berjuang melayani Bapak. Bapak mau ucap apa sama mereka? Pada anak-anakku apa-apa mengucapkan terima kasih selama apa sehat ya sakit dirawat itu aja. Terima kasih anak-anakku, selalu semangat. Mudah-mudahan anak-anak Sehat. menjadi sukses tahun Sukses. ini pada mau kuliah, 2 mau kuliah, 1 mau masuk pesantren. Semoga Allah mudahkan bisa masuk kuliah yang mereka Amin. impi-impikan. Amin. Amin. Pemirsa harus belajar begitu terkena stroke yang namanya kehidupan hancur berantakan. Wassalam. Tuh, Ya. betul, hancur berantakan. Bayangkan secara Bapak? fisik dia tidak bisa ngapa-ngapain, kencing pun tidak bisa, dia bantu oleh semua. Untung Bu, ada yang kita undang, bapaknya kena stroke, ibunya juga saking stresnya kena stroke lagi. Aduh. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa secara emosional sempat marah sama Tuhan. Sempat marahin semua, kenapa aku di keluarga dimarah-marahin, semua berkata kasar meskipun akhirnya minta maaf dan keluarga masih menerima. Ya, yang ketiga secara finansial, ya kan, udah jelas. Ya, berapa banyak
Biaya pengobatan yang dikeluarkan. harus dikeluarkan. Oleh karena itu pemirsa, tolong deh jangan sampai darah kita kental, jangan sampai pembuluh darah kita tidak sehat. Yang namanya penyakit gula, yang namanya hiperkolesterol, yang namanya darah tinggi, yang namanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan Darah dan pembuluh. darah, tolong dihindari. Caranya apa? Pola hidup sehat dan jangan lupa gunakan teknologi yang memang sudah terbukti sudah banyak kok, yaitu teknologi laser khusus untuk darah. Karena teknologi laser ini bisa dipakai satu keluarga. Artinya gini, misalkan Pak Sugi ini menggunakan teknologi laser, ibu juga bisa pakai. Ya. Kemudian anak-anak ya, remaja-remaja itu sudah bisa pakai Anak usia juga. berapa itu Mas boleh pakai? Di atas 12 tahun itu Oh, sudah bisa dipakai. Karena apa? Ketika menginjak di usia 12 tahun ke atas, maka yang namanya kerusakan pembuluh darah dan kerusakan yang namanya kualitas darah itu sudah mulai terjadi. Jadi mulai dari umur segitu itu memang sudah harus menjaga yang namanya pola hidup dan juga boleh menggunakan teknologi laser untuk mendampingi pola hidup sehat kita. Nah, ini bukan cuma untuk Bapak sama Ibu aja, untuk pemirsa di rumah juga. Ayo mulai dari sekarang kita manfaatkan yang namanya teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Pemirsa, bukan hanya Pak Gianto saja yang merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, tapi banyak masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkannya. Mari kita dengar cerita yang satu ini. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Pak Gianto, tolong sampaikan ke pemirsa kita, karena Bapak sudah merasakan manfaat teknologi laser. Pasti Bapak ingin berbagi informasi kebaikan ini kan dengan orang lain? Apa yang mau Bapak sampaikan ke mereka? Untuk teman-temanku kita harus semangat dan usaha. Usaha itu kita gunakan teknologi laser untuk kaki lebih ringan, tangan lebih ringan. Semangat, harus semangat dan usaha. Wah. Buat pemirsa yang saat ini sedang mengalami stroke, tetaplah bersemangat dan jangan menyerah. Stroke bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak ikhtiar atau upaya yang bisa Anda lakukan untuk kembali sehat. Ayo kendalikan tensi, gula darah, kolesterol, jangan sampai tinggi-tinggi lagi. Mulailah rajin berolahraga, upayakan untuk bisa menjaga pola makan dan lengkapi hidup sehat Anda dengan menggunakan teknologi laser seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Sugi, bahkan dengan keluarganya. AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga ketika masalah-masalah tersebut teratasi, Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah begini, ketika otot dan saraf Anda distimulasi, maka akan membantu perbaikan ataupun pergerakan ke arah yang lebih baik. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan, gunakanlah teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini caranya. Segera hubungi nomor telepon yang muncul di layar. Tim call center kami akan melayani Anda, memastikan sampai Anda memiliki alat ini. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter kami. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia, hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat yang namanya dokter laser ataupun AccuLaser dari GoGo Mall. Dan ingat kata-kata, the words of the day, bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup.
Jadi, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pak Sugi, terima kasih Ibu Sri untuk waktunya hari ini. Sehat selalu. Juga, waduh Mas Boyke nih, maju terus dalam pelayanan. Mas Nurman, terima kasih. Dan pemirsa, tanpa Anda kami nggak bisa maju, nggak bisa berkembang. Kami butuh masukan, saran, kritikan yang membangun. Oleh sebab itu, kirimkanlah melalui email. Kami tunggu. Dan pemirsa, Coki Sitohang hanya pamit untuk sementara. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.